Dear Tokopedia, kenapa kamu membuat program-program atau hal-hal atau tingkah-tingkah yang ngebuat seller itu jadi pada resah? Gue sih berharap kalau kalian jadi lebih baik ya, jangan sampai kalian melakukan tindakan yang membuat customer dan seller itu kabur. Berat per varian sementara tidak tersedia. Sekarang 17 Januari tahun 2025, di mana ya beberapa hari yang lalu gue mendapatkan notifikasi mengenai program ini. Gue nggak tahu ini program atau mungkin apapun itulah ya, yang pasti saat ini gue merasa kalian itu sedang tidak baik-baik saja. Yang dimana tadinya gue berharap Tokopedia akan jadi jauh lebih baik, dan gue selalu bisa memberikan evaluasi-evaluasi buat kalian di channel YouTube gue, tapi gue rasa kalian tidak ngelakuin perbaikan, justru malah makin parah. Beberapa hari yang lalu Tokopedia membuat pengumuman seperti ini, dimana jika kalian punya lebih dari satu produk divariasi dengan dimensi atau berat yang berbeda, maka berat ongkir yang dibayar customer adalah yang termahal. Apakah bagus? Tentu saja tidak. Justru ini sangat berbahaya. Dimana ya, kalau misalnya kalian ada variasi produk yang beratnya itu lebih tinggi, otomatis customer akan membayar ongkir di harga berat yang paling mahal. Dan ini menurut gue agak cukup ngaco ya. Mungkin teman-teman semua untuk kategori-kategori tertentu itu tidak masalah, apalagi yang kayak jualan baju. Karena untuk jualan baju sendiri kan beratnya kurang lebih sama semua. Tapi gimana buat yang jualan elektronik? Barang-barang home and living, itu kayak gimana? Oke, sebelum gue lanjut video ini lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan Tokopedia, sekalian kita evaluasi supaya Tokopedia bisa melihat video ini. Gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu, supaya video ini bisa muncul di permukaan dan ditonton oleh pihak Tokopedia. Dan tentunya gue berharap Tokopedia harus jadi jauh lebih baik daripada yang sekarang jika update berat tidak diubah. Kita bahas dari segi negatif dari program atau mungkin update yang terbaru ini. Walaupun gue nggak tahu ini akan berlangsung selamanya atau mungkin sebentar aja, dan intinya kita nggak tahu kapan lah ini program akan terus berjalan. Meskipun gue nggak tahu nih ya, apakah mereka sedang ada mau perombakan, jadi sementara untuk berat barang harus dibuat seperti ini. Tapi kalau ini ternyata program yang akan dipakai seterusnya, gue yakin customer Tokopedia akan menurun dan seller akan semakin banyak yang mengeluh. Contohnya, ada seller yang menjual rak storage terdiri dari 2 tingkat sampai 5 tingkat. Otomatis seller ini akan membuat divariasi dong, dan di setup dengan berat yang berbeda-beda di setiap tingkatannya. Kenapa nggak dibuat sendiri-sendiri? Iya, buat apa? Karena customer tinggal memilih mau yang berapa tingkat tanpa harus capek-capek ngebuka toko kita lagi. Contoh, jika 2 tingkat memiliki berat pengiriman sebesar 3 kilo dan 5 tingkat memiliki berat pengiriman sebesar 8 kilo, maka ketika customer ngelakuin check out untuk pemesanan yang 2 tingkat yang dimana itu 3 kilo, customer harus membayar ongkir yang seharga 8 kilo karena dihitungnya dari berat yang termahal. Jadi kan kayak, loh, kok kayak gitu? Dan untuk berat-berat tertentu yang harusnya pengiriman tidak bisa pakai instan motor, harus berubah jadi instan mobil. Udah customer bayar lebih mahal ongkirnya, terus jadi lebih repot harus pakai mobil. Coba bayangin betapa nyebelinnya. Belum lagi selisih ongkir. Bisa-bisa customer nggak jadi belanja karena ongkir jadi terlalu mahal. Makanya gue bilang ini cukup berbahaya, dan gue berharap Tokopedia hanya sementara melakukan sistem seperti ini. Karena kalau misalnya kita intip di marketplace sebelah, kayak misalnya di Shopee, ya dia tidak melakukan hal seperti ini. Bagi gue pribadi, untuk seller Tokopedia yang cukup lama, justru berat per variasi itu udah ada lebih duluan daripada marketplace sebelah, yaitu Shopee. Shopee cukup lama, tadinya tidak ada. Dan akhirnya sekarang Shopee ada, malah sekarang Tokopedia menghilangkan, gue nggak tahu sementara atau tidak, tulisannya sementara ya, itu dihilangkan untuk berat yang seperti itu. Jadi kan kayak, Tokopedia lagi, kenapa sih kamu ya? Udah gitu, gue merasa belakangan orderan Tokopedia itu makin menurun dengan adanya perubahan sistem seperti ini, makin turun. Jadi kan kayak, maunya apa ini? Mau dibawa kemana si Tokopedia ini? Dugaan sementara. Kan ada fitur di mana Tokopedia seller ditanya nih, buat kalian para seller, mau tidak untuk tokonya terhubung ke TikTok Shop? Jadi secara otomatis produk-produk kalian yang ada di Tokopedia akan terhubung ke toko di TikTok, cuman gue pribadi tidak menautkan hal tersebut. Kenapa gue tidak menautkan toko di Tokopedia gue ke TikTok Shop? Karena gue belum percaya, karena gue merasa ada banyak hal-hal yang kayaknya nggak sinkron gitu kalau dikonekin, atau mungkin gue lebih takut ntar toko gue jadi kenapa-napa. Jadi menurut gue untuk saat ini gue tidak ditautkan. Tapi buat teman-teman semua yang jualan di Tokopedia, apakah kalian menautkan toko kalian di Tokopedia ke TikTok Shop? Dan so far kayak gimana?
Apakah ada yang janggal atau mungkin malah jadi jauh lebih bagus? Coba tulis kolom komentar. Nah, karena bekerja sama TikTok Shop, malah ngikutin sistem berat di TikTok. Karena si TikTok kan belum bisa ada berat per variasi. Karena sekarang mau dihubungkan ke Tokopedia, jadi mungkin sistemnya ada yang error. Jadi Tokopedia mau dibuat seperti ini juga sementara nih mungkin. Bener-bener ganggu banget. Udah gitu TikTok kan saat ini kan belum ada pengiriman instan atau same day. Jadi jangan disamakan dengan Tokopedia yang dari awal ada instan dan same day dong. Jadi buat kalian yang mengalami penurunan order dikarenakan hal ini, sabar-sabar dulu deh sambil menunggu. Mending kalian revisi produk-produk bestseller kalian yang biasanya ada variasi harus diupload ulang sendiri-sendiri deh. Ya walaupun kalau misalnya kalian harus nge-upload ulang satu persatu dari variasi tersebut, itu lumayan makan waktu, lumayan harus ngerombak, dan otomatis kalian harus ngeluarin budget lebih untuk ngelakuin iklan per produk. Yang tadinya kalian harus iklanin satu produk aja dengan satu budget, dan bisa bertumbuh, dan itu kan perlu waktu juga ya untuk dia dapetin order dan cukup banyak dapetin penilaian. Sekarang harus ngulang lagi, upload produk satu persatu per variasi untuk jaga-jaga sementara, terus kalian iklanin semuanya mau nggak mau. Dan ini kan cost jadi berkali-kali lipat. Apa jajan ini konspirasi supaya pada iklan karena Tokopedia lagi butuh dana? Menurut kalian gimana? Tapi kalau gue pribadi, gue merasa ini karena dihubungkan ke toko di TikTok Shop, jadi mungkin ada error, makanya sementara tulisannya. Ya, gue sih berharapnya seperti itu ya. Penambahan biaya bebas ongkir. Untuk bebas ongkir yang tadinya maksimal 10.000, sekarang di angka 20.000. Biasanya nih, kalau ada marketplace yang ngeluarin kebijakan baru, kadang suka pada ikut-ikutan. Nah, ini simulasinya. Kalian bisa lihat pada gambar di sini ya, ada Budi membeli satu produk A dan satu lagi produk B di toko kamu. Di sini kalian bisa lihat, nggak perlu gue bacakan lagi. Dan untuk perhitungan biaya program bebas ongkir, itu seperti ini juga. Teman-teman bisa lihat, dan gue kasih kalian waktu sekitar 5 detik untuk kalian baca. Dan sebelum 10 Januari, di sini tertulis maksimal 10.000 per piece, dan setelah 10 Januari 2025, sekarang jadi maksimal 20.000 per piece. Gue juga akan kasih kalian waktu untuk membaca sekitar 5-6 detik. Dan gak cuman itu, untuk program Power Merchant itu juga sekarang dihilangkan menjadi Power Shop. Power Shop itu adalah program di TikTok. Jadi makanya sekarang jadi agak aneh ya. Dulu regular merchant, terus ada Power Merchant Pro, Power Merchant Pro, Ultimate, dan sebagainya. Sekarang jadi Power Shop. Dan jujur ya, ketika kalian mengubah dari regular shop, Power Merchant Pro, ya pada zaman itu Power Merchant Pro menurut gue cukup efektif, tapi lama-lama mulai menurun, dan sekarang ada Power Shop, dan kayaknya nggak gitu ngaruh ada apa-apa deh. Dulu banget kalian sistemnya medal. Semakin bagus medalnya, semakin tinggi medalnya, yaitu diamond atau gold. Ya rata-rata kan paling tinggi kan diamond 5 apa diamond 4 atau diamond 6, gue lupa, pokoknya paling tinggi itu diamond 5 seingat gue. Itu tokonya dia lebih trusted. At least kalau gold udah oke lah. Lama-lama mulai dihilangkan. Tapi gue tahu harus ada yang namanya perubahan dan efisiensi. Kalau misalnya perubahan-perubahan di Tokopedia ini membuat Tokopedia jadi jauh lebih baik dan bisa mendatangkan performance yang seperti dulu, ya tentu saja gue akan mendukung. Tapi untuk saat ini, mohon maaf, gue harus mengeluh karena banyak banget hal yang harus dirombak dari Tokopedia, dan gue berharap Tokopedia baik-baik aja. Dari segi performance, pembacaan analytics, iklan, campaign, semuanya menurut gue cukup berantakan. Apalagi sekarang performance-nya dari customer-nya mulai menurun. Kalian juga bisa lihat untuk regular shop, Power Shop, dan juga kategori kena admin fee di angka berapa persen. Gue akan kasih lihat kalian screenshot-nya, kalian juga bisa baca, gue kasih waktu 5-6 detik. Kemudian untuk fitur eksklusifnya, baik seller regular dan Power Shop, di sini kan bisa kelihatan ya, ada bonus broadcast chat, produk kuota, kurir toko, smart reply, dan sebagainya. Ya menurut gue sebenarnya ini pakai dan nggak kepake sih. Nah, untuk kriteria terbaru dari Power Shop, skor minimal toko itu 80, minimal menyelesaikan 3 pesanan dalam 30 hari terakhir, memiliki pendapatan bersih minimal 5 juta dalam 30 hari terakhir, dan sudah melakukan verifikasi toko. Nah, jadi menurut gue sih sebenarnya persyaratannya cukup mudah ya untuk jadi Power Shop, dan menurut gue ya, yang penting kalian ngejaga aja jangan sampai kena penalti. Gua rasa cukup mudah lah ini untuk mendapatkannya. Dan untuk bebas ongkir, menurut gue pribadi ini masih aman-aman aja ya untuk kenaikan. Karena ya ini tinggal kita aja saja lah sebagai seller, walaupun agak bete ya. Karena ada aja nih kenaikan-kenaikan atau ada aja nih pembayaran-pembayaran yang menurut gue, lu tahan dulu kayak dikit gitu loh, sabar. Kayak setahun, setengah tahun itu, kasih seller napas dulu.
terlalu banyak program yang diberikan oleh marketplace yang lain, kita kan juga lumayan pusing ya. Tapi kayak Tokopedia, lu udah banyak bikin peraturan baru, ada aja tingkah-tingkahnya yang kita harus ngeluarin biaya, tapi tidak dimaksimalkan dari segi internal lu. Kalau menurut gue sih seperti itu. Jadi so far, kalau balik lagi, kalau kalian mau jadi lebih baik, ini evaluasi yang bisa gue sampaikan ke kalian, dan tentu aja gue berharap jadi lebih baik ke depannya, dan gue berharap ini hanya bersifat sementara aja. Semoga Tokopedia bisa memperbaiki itu semua dan bisa mengembalikan performance dia lagi, karena jujur Tokopedia cukup oke menurut gue. Apalagi Tokopedia salah satu marketplace yang awal-awal gue mulai, dan gue percaya juga banyak seller merasakan hal demikian. Semoga Tokopedia semakin sukses dan tentunya jangan ngebuat program yang aneh-aneh dan jangan membebankan seller. Kalau misalnya mau bikin program aneh-aneh, at least lu bisa kasih performance yang paling oke. Jangan kalah sama sebelah. Karena kita sebagai seller tentunya akan ngebuka toko di Tokopedia juga, di marketplace sebelah juga. Tapi kalau misalnya Tokopedia bisa memberikan respon yang terbaik, tentu aja kita bakal support para sellernya. Oke guys, thank you so much yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Kalian juga boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai Tokopedia kayak gimana, atau mungkin kalian masih berlanjut jualan di Tokopedia atau sudah exit, dan menurut kalian dengan update-update ini kayak gimana? Kalian resah atau nggak resah, atau mungkin kalian punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Dan disclaimer, ini menurut gue pribadi, gue tidak merasa gue paling benar, jadi again, ini adalah POV gue sebagai seller juga teman-teman. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lainnya, karena gue banyak membahas mengenai tips and trik soal jualan online, dan baru-baru ini gue sedang membahas mengenai tips and trik soal jualan online di tahun 2025. Jadi ditonton semua teman-teman. Oke guys, sekali lagi terima kasih, Rio Gandhi, peace out.